wa ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat. Celakalah orang-orang yang salat. Orang yang salat saja masih diancam kecelakaan. Orang yang salat saja masih diancam kecelakaan, apalagi orang yang tidak salat memang. Fawailul lil musallin. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang terbaik, yang paling afdal dilakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu ala waqtiha. Seseorang mengerjakan salat di awal waktunya. Di awal waktunya. Kemudian birrul walidain, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Yang pertama adalah salat pada waktunya, kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama kita, fawailul lil musallin. Fawail, wal di sini memiliki makna. Yang pertama disebutkan oleh ulama kita wadin fil jannah, fi jahannam. Wail artinya adalah lembah, sebuah lembah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lembah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara hakiki dia adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam kita, orang-orang yang salat. Nanti kita sebutkan yang mana disebutkan di sini yang salat. Intinya, amalan yang perlu kita jaga semaksimal mungkin adalah salat. Sesulit apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, bahkan tidak ada amalan yang di kondisi apapun kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Kalau kita sakit, kita duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sil qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambik." Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau kalian tidak mampu, kalian salat dalam keadaan duduk. Kalau kalian tidak mampu, maka kalian salat dalam keadaan tertidur, dalam keadaan baring tidur. Bahkan kalau kita tidak bisa menggerakkan badan kita, maka hendaknya kita menggerakkan mata kita, isyarat saja, sebagai bentuk bahwa salat ini adalah puncak dari amalan seseorang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, salat adalah imanuddin, tiang pokok dari agama seseorang. Makanya kita perlu menjaga salat kita dimanapun kita berada, maka kita harus menjaga salat kita. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka adalah orang yang lalai terhadap salatnya. Orang yang lalai terhadap salatnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim menyebutkan ada 4 kalau bukan 5 kondisi yang menjadi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahun bermakna mereka kadang salat, kadang tidak salat. Mungkin maghrib salat, isya tidak salat. Mungkin duhur salat, subuh tidak salat. Dia jarang-jarang salat. Kemudian yang kedua, makna dari sahun adalah orang tersebut sengaja untuk mentakhir salatnya, sengaja mengakhirkan salatnya. Dia tidak salat pada awal waktu yang telah ditetapkan oleh ulama kita. Dia bermalas-malasan terhadap salatnya. Misalnya mungkin kalau duhur dia mau istirahat dulu, dia mau tidur siang dulu, nanti bangun jam 2 atau jam 3 dia baru salat. Dia sengaja, dia kebiasaannya mengakhirkan salatnya. Maka ini masuk ke dalam makna sahun, kata Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, mereka tidak menjaga arkan dan syurut salat. Mereka tidak menjaga rukun-rukun dari salat dan syarat sah salat. Dia berwudu tapi asal-asalan saja wudunya. Dia membaca, dia gerak salat tapi dia tidak membaca bacaan-bacaan salat. Maka dia masuk ke dalam kategori sahun. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Katsir,
mereka tidak menjaga kekhusyuan sholatnya. Mereka tidak berusaha menjaga kekhusyuan sholatnya. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Salah satu ciri-ciri orang-orang beriman yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa an salatihim khashi'un. Ketika dia salat, mereka senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena di sini penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di sangat singkat sekali. Dia tidak mengutip beberapa perkataan yang sangat jelas. Makanya kita tidak terlalu ambil dulu ini. Kemudian kata Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan bahwa orang yang bermalas-malasan sholat itu adalah salah satu alamah min alamati al-munafiq. Dia adalah tanda dari tanda-tanda kemunafikan seseorang. Kalau ada orang bermalas-malasan sholat, maka itu indikasi bahwa ada tanda-tanda kemunafikan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang munafik ketika dia mendirikan salat, mereka bermalas-malasan. Orang munafik saja dia masih salat. Orang munafik saja dia masih salat, tapi dia kusala, dia bermalas-malasan. Bagaimana lagi orang yang tidak salat? Kalau orang munafik saja kata Allah Subhanahu wa taala salat, walaupun dia bermalas-malasan, maka tidak tahu lagi bagaimana status orang-orang yang memang sengaja meninggalkan salat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu menyebutkan salah satu pembatal keislaman seseorang ketika dia sengaja meninggalkan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahu as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan atau perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah salatnya. Maka siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kata Imam Ahmad dalam mazhab Hambali menyebutkan orang yang sengaja meninggalkan salat maka dia telah keluar dari agama Islam. Adapun dalam mazhab Syafi'i, karena saking tingginya ibadah ini, dalam mazhab Syafi'i menyebutkan kafir di dalam hadis tersebut menunjukkan kufrun duna kufrin, tentang orang yang disebutkan kufur tapi tidak mengeluarkan ke dalam Islam, tidak mengeluarkan dari Islam. Maka dalam mazhab Syafi'i salah satu anjuran itu orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi dia diwajibkan mengqada semua solat-solat yang ia telah tinggalkan. Kalau 2 tahun dia tidak solat, maka dia harus ulang 2 tahun tersebut. Ini dalam mazhab Syafi'i. Karena konsekuensi ketika seseorang tidak mengerjakan solat, maka dia harus mengqadanya. Adapun dalam mazhab Hambali cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan solat sebagaimana mestinya. Wallahu taala alam.